Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Yaza Nabila dari program studi akuntansi kelas C. Di video ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi yang sudah saya pelajari. Dengan beberapa subtesnya yaitu yang pertama ada internet, yang kedua ada software, yang ketiga ada perangkat input-output, yang keempat ada perangkat media penyimpanan, yang kelima ada perkembangan CPU komputer dari masa depan. Menjelaskan bab pertama yaitu perkembangan internet. Apa sih itu internet? Internet atau interconnected network adalah jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain untuk mengirimkan atau bertukar data tanpa batas jarak, baik jarak fisik komputer sekalipun. Semua komputer yang terhubung dengan jaringan dapat berkomunikasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi. Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan dari jaringan atau network of network. Teknologi jaringan komputer, komputasi berjalan beriringan. Jadi generasi awal hanya bisa text mode saja. Begitupun komputernya hanya bisa menampilkan text mode saja atau tulisan saja. Berbeda dengan komputer zaman sekarang yang memorinya sudah besar, percepatan pengirim datanya besar sehingga menjadi real time atau realistis atau secara langsung. Dan hal ini dapat dilakukan dalam komunikasi dua arah. Jadi, internet adalah sistem komunikasi global yang saling terhubung dengan komputer-komputer di seluruh dunia serta membentuk jaringan komputer. Jadi, internet dapat diibaratkan seperti jaringan laba-laba yang meliputi bumi dan terdiri atas titik-titik node yang saling berhubungan. Node ya bisa berupa personal komputer, laptop, atau peralatan komunikasi seperti handphone dan PDA atau personal data assistance. Node berfungsi sebagai pusat informasi atau sebagai pengguna yang mencari dan bertukar informasi melalui internet. Garis penghubung antara node disebut internet backbone yang berupa media transmisi seperti kabel, serat optik, maupun gelombang mikro atau microwave. Dan fun fact-nya, serat optik yang dipakai untuk penghubung ini ditanamkan di bawah tanah dan ditanamkan juga di bawah laut. Lalu, bagaimana cara mengatur data komputer melalui internet? Untuk mengatur koneksi atau jaringan melalui internet pada saat pengiriman data, Anda dapat menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP. Karena untuk dapat menghubungkan semua jenis, tipe, dan sistem komputer yang ada di seluruh dunia, internet harus memiliki standar bahasa dan kode yang sama satu dengan yang lainnya untuk memungkinkan komputer dapat saling terkoneksi atau berkomunikasi. Kehadiran internet di tengah kehidupan kita sangatlah diperlukan, baik bekerja, dapat melakukan pekerjaannya di rumah, atau para ilmuwan yang dipermudah saat penelitian. Dari segi pendidikan, internet ibarat perpustakaan besar dan lengkap karena dapat memberikan informasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, video, dan suara. Bukan hanya dapat melihat informasi tersebut, kita bahkan dapat mengambil atau memiliki informasi kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Internet juga dipandang sebagai dunia maya karena hampir semua aspek kehidupan yang ada di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lainnya. Sejarah singkat internet. Internet pertama kali diciptakan pada tahun 1957 sebagai tanggapan terhadap proyek Sputnik yang dilancarkan pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan pendanaan melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk proyeknya, khususnya yaitu ARPANET, yang juga dikenal sebagai sistem paket data, yaitu sistem distribusi data yang membagi data menjadi blok-blok terenkripsi pada saat dikirim dan menyatukannya setelah mencapai tujuan melalui sistem penerima. Sistem ini diciptakan oleh peneliti ilmu komputer terutama Donald Watt Davis dari British National Physical Laboratory dengan istilah paket switching. Dan ketika internet berkembang seiring berjalannya waktu pada tahun 1980-an, jaringan ini mampu menghubungkan universitas-universitas terkemuka di Amerika dengan akses terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP dirilis. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFN NET
didirikan untuk menggantikan ARPANET. Pada saat itu, jaringan tersebut mulai dapat diakses di berbagai negara. Sejarah singkat internet yang selanjutnya itu pada tahun 1990, World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh Timothy Berners-Lee sebagai layanan tampilan grafis. Pada tahun 1993, perangkat apapun yang terhubung ke internet, baik server, komputer, atau ponsel, harus diidentifikasi berdasarkan alamat IP atau rangkaian angka atau domain atau format tertentu sebagai penidentifikasi sistem perangkat, sehingga terciptalah internet sebagai layanan pendaftaran domain. Dan untuk sejarah singkat internet di Indonesia itu pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama kali dimasuk ke Indonesia. Terdiri dari 5 universitas yang saling berhubungan. Jaringan dengan fasilitas dial-up disebut Uninet. Namun, jaringan ini belum berkembang karena faktor infrastruktur yang kurang baik. Dan RMS Ibrahim, Adi Soemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Soebiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo sebagai pengembang internet di Indonesia pada tahun 1992 sampai tahun 1994. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994 dengan nama Paguyuban Network, dan pada tahun tersebut didirikannya layanan ISP pertama dengan nama IPTechNet. Pada zaman sekarang, internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ada browsing atau server. Itu bisa disebut dengan penjelajah situs untuk mendapatkan informasi atau data berupa artikel, gambar, animasi, video, dan suara, dan lain-lainnya. Yang kedua ada searching atau mendapatkan informasi dengan bantuan mesin pencari tanpa harus mengetahui alamat situs tersebut. Yang ketiga ada email atau sebagai surat elektronik untuk mengirimkan berkas atau file dengan berbagai ukuran dengan segala format. Atau mendaftarkan akun media sosial yang membutuhkan email dan untuk mempromosikan akun online shopnya. Yang keempat itu ada chatting atau sebuah tempat atau media untuk berkomunikasi antar pengguna internet. Yang kelima itu ada download atau proses pengambilan file dari internet ke komputer setelah ada upload, yaitu proses pengiriman file dari komputer ke internet. Lalu selanjutnya ada manfaat. Salah satu manfaatnya itu yang pertama untuk sarana konektivitas dan komunikasi, yaitu internet mempunyai kemampuan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain dari berbagai negara di dunia. Yang kedua untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi seluas-luasnya dan mempermudah mencari informasi bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga ada mengoptimalkan alamat, pemetaan, dan informasi kontak untuk mengetahui lokasi dan membantu pengguna melakukan pencarian yang paling relevan dengan area tersebut. Yang keempat, itu bisa menghemat biaya dan waktu. Internet dapat mengirimkan berbagai data dan dokumen elektronik hanya dalam beberapa detik. Yang selanjutnya itu ada dampak negatifnya, yaitu ada pertama ada kecanduan akan penggunaan internet. Yang kedua itu munculnya kejahatan karena penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga dapat terjadi pelecehan seksual atau cyberbullying. Yang keempat itu ada membuat seseorang menjadi antisosial. Yang kelima munculnya hal yang kurang mendidik seperti video ataupun gambar mengenai kekerasan atau pornografi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke slide berikutnya, maksudnya ke PPT berikutnya ya. Lanjut lagi ke bab kedua, yaitu ada sistem embedded. Sebelum membahas embedded system, aku mau kasih tahu nih, embedded itu tergolong apa sih? Embedded system tergolong dalam software. Software itu adalah perangkat yang bersifat abstrak, tidak dapat disentuh maupun dilihat secara fisik, namun dapat dioperasikan. Biasanya software berfungsi untuk mengoperasikan perangkat hardware atau perangkat keras yang bersifat nyata. Jadi, software merupakan program komputer berisi kode-kode program, konfigurasi, dan dokumen data yang saling berhubungan.
Software dapat dianalogikan sebagai penghubung antara hardware atau perangkat keras dan firmware atau penggunanya yang menerjemahkan bahasa manusia dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Jadi, hardware dapat memahami dan menjalankan perintah dari firmware atau dari penggunanya. Nah, jadi embedded system itu adalah salah satu dari pengembangan software. Nah, embedded system atau sistem tertanam adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem. Embedded system terdiri apa sih? Embedded system atau sistem tertanam sendiri adalah kombinasi dari beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada firmware yang dimuat dalam ROM, EEPROM atau memory flash, yang keempat ada operasi sistem real time atau RTOS untuk memantau perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme bagi prosesor untuk menguji proses sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kategori embedded system itu ada apa aja sih? Yang beberapa kategori dari embedded system sebagai berikut. Yang pertama itu ada embedded system standalone atau mandiri. Yang dimaksud dengan standalone adalah suatu sistem yang tertanam dapat beroperasi sendiri. Jadi sistem ini dapat menerima masukan digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, dan mengeluarkan data tersebut ke perangkat keluaran seperti layar LCD. Contoh alat yang termasuk dalam kategori mandiri ada dalam kehidupan sehari-hari adalah konsol video game, pemutar MP3, dan kamera digital. Yang kedua itu ada embedded system real time. Nah, ini tuh terbagi lagi jadi dua tipe. Yang pertama itu ada embedded system hard real time, yaitu sistem ini memiliki waktu respon yang sangat penting, khususnya dalam milidetik atau lebih singkat. Jadi jika pengoperasian melebihi waktu yang ditentukan dapat menyebabkan kesalahan serius dan merusak alat. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai sistem yang tertanam ini, misalnya pengontrol airbag pada mobil. Sistem tertanam ini harus dapat dioperasikan dalam jangka waktu yang sangat spesifik. Pemilihan chip dan RTOS sangat penting dalam sistem embedded real time. Kan akan sangat berbahaya jika airbag pada saat kecelakaan itu memiliki keterlambatan waktu kan. Jadinya tuh ini tuh harus benar-benar waktunya tuh pas banget, gak bisa kurang, gak bisa lebih, jadi harus pas banget gitu. Yang kedua itu ada embedded system soft real time, yaitu waktu respon dapat diterima dalam batasan tertentu. Jika terlambat itu hanya menyebabkan kinerja menurun, namun sistem dapat terus beroperasi, jadi nggak rusak gitu, masih bisa bekerja gitu, cuman kinerjanya aja menurun. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu oven, microwave, dan mesin cuci. Yang ketiga itu ada networked embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network atau jaringan antarmuka ke sumber akses. Jenis jaringan yang terhubung dapat berupa local area network atau LAN, wide area network atau WAN, ataupun internet. Nah, di situ aku mau nyebutin kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama itu mudah disesuaikan, yang kedua penggunaan daya atau energi yang rendah, yang ketiga penggunaan biaya yang rendah, keempat dapat meningkatkan kinerja. Dan untuk kekurangannya itu, yang pertama membutuhkan upaya pengembangan yang tinggi, yang kedua memerlukan waktu yang lebih besar untuk memasarkannya. Dan untuk contoh embedded system itu ada 3 jenis. Yang pertama ada portable device. Jadi jenis embedded system yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, kulkas, mesin cuci otomatis, televisi, dan telepon. Yang kedua itu ada latch stationary installation. Itu jenis embedded system yang lebih kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Contohnya lampu lalu lintas dan mesin kontrol di pabrik atau biasa disebut programmable logic controller atau PLC. Yang ketiga ada regularly complex system, yaitu suatu implementasi embedded system yang lebih luas dan lebih kompleks serta hanya dapat dilakukan oleh peneliti atau seorang profesional. Yaitu
ada hybrid vessels, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh dua bahan, yaitu bahan bakar biasa dan baterai yang dapat diisi ulang, MRI atau magnetic resonance imaging, dan avionis yang digunakan pada pesawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Lanjut lagi ke bab ketiga, yaitu aplikasi keuangan berbasis desktop atau MYOB. Nah, sebelum membahas software desktop, aku mau membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language, disebut juga bahasa mesin atau assembler, karena pengodean bahasanya hanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi atau high level language, bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena biasanya menerapkan serapan dari bahasa yang menggunakan bahasa Inggris, jadi mudah diterjemahkan oleh manusia. Yang ketiga itu ada bahasa generasi keempat atau 4GL, itu bahasa pemrograman 4GL atau 4 Generation Language, bahasa yang berbasis objek atau bahasa visual, disebut juga Object Oriented Program atau OOP. Berbeda dengan pandangan manusia bahwa tingkat rendah itu kan biasanya kan mudah dan tingkat tinggi itu kan biasanya dikategorikan tingkat sulit. Di dalam bahasa pemrograman itu justru kebalikannya. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu adalah bahasa pemrograman tingkatan yang sulit, dan sedangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bisa dikategorikan menjadi tingkatan mudah gitu. Jadi jangan kebalik ya, kalian jangan sampai ngira kalau misalnya tingkat rendah itu benar-benar gampang, itu malah kebalikannya ya. Dan setelah mengetahui bahasa pemrograman, aku mau ngejelasin apa sih itu program aplikasi. Program aplikasi merupakan pengembangan software yang banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan secara spesifik. Aplikasi yang terpasang dalam komputer merupakan software siap pakai untuk membantu melaksanakan pekerjaan setiap penggunanya. Dan contoh pengembangan program aplikasi diantaranya itu yang pertama ada word processing, yang kedua desktop publishing, yang ketiga ada spreadsheet program, yang keempat ada database manager system atau DBMS, yang kelima ada graphic program, yang keenam ada accounting program, yang ketujuh ada statistics program, yang kedelapan ada communication program, yang kesembilan ada multimedia, yang kesepuluh ada games, yang 11 itu ada antivirus. Untuk penjelasan dari pengembangan program aplikasi itu yang pertama itu word processing. Program aplikasi ini berfungsi untuk digunakan dalam menyunting naskah atau teks, merangkai kata dan angka menjadi sebuah kalimat yang tertata rapi dalam satu naskah. Yang kedua itu aplikasi desktop publishing. Itu program aplikasi ini berfungsi dalam mengatur tata letakan cetakan pada sebuah naskah yang siap untuk dicetak. Yang ketiga itu ada spreadsheet program. Program aplikasi ini berfungsi dalam mengatur dan mengelola data secara berkolom atau dalam bentuk tabel. Yang keempat itu ada database management system atau DBMS. Program aplikasi ini berperan penting dalam penyimpanan data yang cukup besar, di mana tidak cukup untuk disimpan pada penyimpanan komputer. Data yang disimpan aplikasi ini dapat dikelola menjadi sebuah informasi tertentu sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang kelima itu ada grafik program. Program aplikasi ini biasanya berfungsi dalam pembuatan gambar atau grafis. Karena jika menggambar dengan salah satu aplikasi komputer ini dapat menghasilkan gambar yang dengan bentuk yang lebih simetris, juga nyaris sempurna dan rapih. Yang keenam ada accounting program. Aplikasi ini biasa digunakan khususnya oleh beberapa organisasi atau perusahaan untuk kebutuhan bisnis yang berkaitan erat dengan bidang keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh ada statistik program. Program aplikasi ini biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian dalam bidang analisis statistik data.
Yang kedelapan ada communication program. Program aplikasi ini berfungsi untuk berkomunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya yang menggunakan perangkat komputer yang berbeda. Yang kesembilan itu ada multimedia, program aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peralatan atau perangkat keras multimedia. Yang ke-10 ada games, itu program aplikasi ini biasanya berfungsi dalam dunia hiburan untuk permainan berbasis komputer, desktop, mobile programmingnya yang bisa bersifat offline maupun online. Dan yang ke-11 itu ada antivirus. Program aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi dan membersihkan virus komputer. Nah, yang akan aku bahas untuk itu tuh accounting program. Accounting program ini juga dibagi menjadi accounting program berbasis text mode atau tulisan. Terus ada accounting program berbasis desktop, accounting program berbasis web, accounting program berbasis mobile, dan accounting program berbasis AI. Yang akan aku bahas lebih lanjut itu yaitu accounting program berbasis desktop. Contohnya Mayop. Oke. Apa sih itu software desktop? Aplikasi desktop adalah program perangkat lunak yang diinstal pada perangkat desktop, PC dan laptop yang dijalankan secara lokal di komputer dan dapat dijalankan secara offline. Mereka tidak dapat diakses dari browser seperti aplikasi web pada umumnya dan memerlukan penerapan di komputer pribadi atau laptop. Nah, apa sih itu Mayop? Mayop atau Mind Your Own Business atau Mayop ada aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data akuntansi secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Aplikasi akuntansi dapat digunakan oleh berbagai jenis bisnis, baik skala kecil maupun besar. Aplikasi ini juga memiliki tampilan yang lebih sederhana sehingga mudah digunakan bahkan bagi mereka yang belum belajar akuntansi sekalipun. Jadi tuh kalau misalnya ada orang-orang yang baru saja belajar akuntansi itu bisa lebih mudah untuk mengerti akuntansi itu gimana aplikasinya dengan Mayop. Jadi programnya itu nggak sulit-sulit itu. Lalu ada fungsi Mayop. Fungsi Mayop itu yang pertama untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Yang kedua untuk mempersingkat waktu pengerjaan pembukuan. Yang ketiga lebih mudah paham mengenai bisnis. Yang keempat membantu dalam proses jual beli yang memantau hutang atau piutang dagang, pajak, quotation, dan invoice. Yang kelima itu pengelolaan barang yang ingin dijual lebih mudah. Nah, Mayop itu dibagi-bagi lagi jadi beberapa jenis. Jenis Mayop itu yang pertama ada Mayop Business Basic, yaitu software akuntansi untuk perusahaan skala kecil atau bisnis rumahan. Yang kedua itu ada Mayop Accounting, yaitu software akuntansi untuk perusahaan dagang dan jasa. Yang ketiga itu Mayop Primer, yaitu software manajemen bisnis yang cocok diterapkan pada perusahaan yang memiliki departemen atau cabang. Yang keempat ada Mayop Retail Manager, yaitu software manager bisnis yang cocok diterapkan pada perusahaan retail atau eceran. Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada tampilan dari Mayop Accounting, dan Mayop Accounting ini memiliki beberapa fitur ya. Yang pertama itu ada Open, itu untuk membuka file yang telah dibuat. Yang kedua ada Create, itu untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Yang ketiga ada Explore, yaitu untuk membuka file contohnya yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat itu ada What's New, itu untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayop. Yang kelima itu ada Exit, untuk mengakhiri atau menutup program Mayop. Dan di dalam Mayop itu ada menu Command Center. Menu Command Center itu terdiri ada akuntan, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Bisa kalian lihat ya sendiri ini gambar-gambarnya dan ada tulisan-tulisannya juga. Jadi mempermudah gitu kalau misalnya orang yang belum pernah pakai Mayop sekalipun bisa mengerti ya, karena ada tulisan dan gambarnya juga.
Dan aku juga menjelasin apa sih kelebihannya. Kelebihannya itu memiliki tampilan yang user friendly atau mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua itu menjadikan menu daftar rekening atau chart of account. Yang ketiga mempunyai kemampuan dalam melakukan ekspor data dan laporan keuangan ke program Excel. Yang keempat mempunyai banyak laporan keuangan, mengatur pajak dan analisis dalam bentuk grafik yang lengkap, akurat dan cepat. Lalu selanjutnya itu dapat diterapkan untuk jenis usaha kecil, menengah dan besar. Yang terakhir atau fleksibel, artinya kode dan nama akun dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan. Dan untuk kekurangannya itu, yang pertama tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Yang kedua hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ada ya bahasa Indonesia di dalam aplikasi Map, itu semuanya berbahasa Inggris. Yang keempat itu format neraca dalam format keuangan Australia. Yang kelima tidak mendukung multi currency. Yang keenam itu tidak bisa mendukung fitur multi gudang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab sekarang. Kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke bab 4, itu perangkat output. Sebelum aku menjelaskan perangkat output, aku akan menjelaskan apa itu unit sistem dan motherboard, central processor unit atau memori atau media penyimpanan data, expansional slot dan adapter card, port dan konektor serta power supply. Yang pertama itu ada unit sistem dan motherboard. Unit sistem berfungsi dalam penyimpanan yang mengandung komponen-komponen elektronik komputer untuk memproses data. Semua komputer terdiri atas perangkat yang digunakan untuk menerima masukan, input, melakukan proses, mengeluarkan hasil output, menyimpan dan berkomunikasi. Motherboard merupakan komponen sistem yang menghubungkan dan menyatukan semua komponen peralatan komputer dan mampu membuatnya saling bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan lancar sesuai instruksi. Yang kedua, ada Central Processor Unit atau CPU. CPU merupakan komponen yang termasuk perangkat keras atau hardware seperti kalkulator sederhana. Namun, CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya dan dalam melakukan proses aritmatika dan logika terhadap data atau instruksi yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras atau hardware. Yang ketiga itu ada memori. Memori adalah media untuk menyimpan data sementara pada saat program atau instruksi dapat berupa data yang sedang dijalankan atau masih sedang berjalan oleh prosesor. Biasanya disimpan dalam memori fisik atau disebut dengan RAM. Yang keempat ada expansion slot dan adapter card, yaitu motherboard memiliki salah satu tempat atau slot di mana dapat diletakkannya sebuah adapter card yang disebut expansion slot. Adapter card digunakan untuk memperkuat fungsi komponen dari unit sistem atau memberi koneksi pada peripheral yang ada dalam perangkat komputer. Yang kelima ada port dan konektor. Port merupakan suatu tempat dipasangnya sebuah konektor dari seluruh perangkat input atau output di bawah kontrol prosesor. Konektor merupakan sebuah perangkat penghubung peripheral yang satu dengan yang lainnya di dalam motherboard. Yang keenam itu adalah power supply. Power supply merupakan perangkat untuk menyalurkan aliran listrik ke peralatan komputer lain yang ada dalam casing. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu ada CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan input dan output. Dan di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang perangkat output.
Apa sih itu perangkat output? Perangkat output adalah perangkat untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Beberapa contoh perangkat output yang umum digunakan adalah layar monitor, speaker, printer, dan proyektor. Perangkat output memungkinkan pengguna untuk melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Tanpa perangkat output, pengguna tidak dapat melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer tersebut. Dan untuk jenis-jenis perangkat output itu ada monitor, printer, plotter, proyektor, speaker, amplifier, handphone, handset, flat panel display, sound card, VGA atau virtual graphic accelerator. Dan untuk jenis-jenisnya itu monitor itu termasuk dalam visualnya. Dan untuk monitor itu dibagi lagi, ada monitor CRT, monitor LCD, monitor LED, dan monitor plasma. Untuk printer itu termasuk ke cetak. Itu dibagi lagi, printer dibagi menjadi dua bagian. Itu ada impact printer yang terdiri dari printer dot matrix, printer Decibel, printer LAN, printer chain, printer therma atau post printer. Dan printer therma ini dibagi menjadi dua, yaitu ada direct thermal transfer dan thermal wax transfer. Yang kedua ada non impact printer. Itu terdiri dari printer laser, printer inkjet, printer 3D, dan printer multifungsi. Lalu ada plotter, itu termasuk ke media cetak. Itu jenisnya itu ada plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter pemotong, plotter formal lebar, dan komputer output mikrofilm. Yaitu selanjutnya ada proyektor, itu termasuk ke visualnya, dan untuk terdiri dari proyektor digital liquid crystal display atau LCD, proyektor digital light processing atau DLP. Yang ketiga itu ada proyektor LCOS atau perpaduan LCD dan DLP. Dan selanjutnya itu ada speaker, termasuk jenisnya audio yang terdiri dari subwoofer, woofer, ada kelas menengah, tweeter, dan yang terakhir itu lengkap, semua bagiannya itu tersedia. Yang selanjutnya ada handphone, termasuk ke jenis visual, handset termasuk jenis audio, flat panel display visual, sound card termasuk audio, VGA atau virtual graphic accelerator termasuk visual, dan amplifier itu termasuk audio. Dan aku di sini akan membahas lebih detail lagi tentang jenis perangkat output, yaitu monitor. Apa sih itu monitor? Monitor atau perangkat output berupa layar untuk menampilkan jendela utama dari antarmuka sistem operasi. Monitor dikenal sebagai Visual Display Unit atau VDU. Monitor menampilkan data atau informasi yang telah diproses sebagai teks, gambar, audio, atau video. Monitor menghasilkan gambar dengan menyusun titik berukuran kecil berbentuk pola persegi yang dikenal sebagai pixel. Ketajaman dari sebuah gambar ditentukan oleh jumlah pixel tersebut. Jadi semakin banyak pixelnya itu makin tajam gambar yang akan dihasilkan gitu. Dan ini adalah contoh gambar dari monitor komputer yang akan aku bahas. Itu ada CRT, ada LCD, ada LED, dan ada plasma. Dan untuk monitor CRT, itu monitor CRT adalah monitor berbasis tabung cahaya katode. Monitor ini mirip seperti tabung vakum yang memproduksi gambar dalam bentuk signal video. Monitor CRT itu kepanjangannya dari cathode ray tube. Monitor CRT mengandung jutaan titik fosforus berwarna merah, hijau, dan biru. Titik akan bersinar jika melewati cahaya elektron, lalu terbentuklah sebuah gambar dari proses tersebut disebut cathodoluminescence. Bagian utama dari monitor CRT
adalah elektron gun, layar neon, amplop kaca, rakitan plat defleksi, dan alas. Bagian depan atau permukaan luar layar tempat gambar dihasilkan pada monitor CRT disebut sebagai faceplate yang terbuat dari serat optik. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari monitor CRT. Kelebihannya itu yang pertama, harganya relatif lebih murah, yang kedua, warnanya lebih akurat dan tajam, yang ketiga, resolusi monitor fleksibel, yang keempat, perawatannya mudah, yang kelima, bebas dari dead pixel, ghosting, dan view angle. Yang untuk kekurangannya itu yang pertama adalah pemakaian listrik yang lebih besar, yang kedua sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik itu otak, mata, dan sel rambut. Yang ketiga itu bergantung pada refresh rate. Yang keempat itu rentan distorsi, glare, dan flicker. Yang kelima itu dimensi yang besar dan berat sehingga memakan banyak ruang. Selanjutnya itu ada monitor LCD. Monitor LCD atau kepanjangan dari Liquid Crystal Display. Monitor LCD adalah monitor layar panel datar yang compact dan ringan dibandingkan dengan monitor CRT. Monitor dibuat dengan teknologi layar kristal cair untuk digunakan pada layar laptop, tablet, dan smartphone. Layar monitor LCD terdiri dari dua lapisan kaca yang berpolarisasi dengan kelarutan kristal cair di antara keduanya. Ketika cahaya melewati lapisan pertama, arus listrik menyelaraskan kristal cair dan melewati lapisan kedua untuk menghasilkan gambar pada layar. Layar LCD memiliki matriks pixel yang menampilkan gambar pada layar. Awalnya LCD memiliki layar matriks pasif di mana masing-masing pixel dikendalikan dengan mengirimkan muatan. Muatan listrik dikirim setiap detik yang membuat layar tampak buram saat gambar bergerak cepat di layar. Layar monitor LCD modern menggunakan teknologi matriks aktif dan mengandung thin film, transistor, dan kapasitor yang membuat layar tidak buram saat bergerak cepat. Dan untuk kelebihan dan kekurangan monitor LCD yaitu yang untuk kelebihannya yang pertama, kualitas gambar lebih jernih dan tajam dari monitor CRT. Yang kedua, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Yang ketiga, penggunaan listriknya lebih hemat. Yang keempat, pengaturan displaynya mudah dipahami. Yang kelima, dimensi yang tipis dan ringan sehingga menghemat ruang. Dan untuk kekurangannya yaitu ada pertama, layar LCD cenderung lebih sensitif. Yang kedua, viewing angle terbatas, color depth terbatas, dan gradasi warnanya kurang. Yang ketiga, tampilan gambar hanya baik hanya di resolusi natifnya saja. Dan untuk keempat itu ada respon time dan ghosting. Yang kelima, harga lebih mahal, perlu perawatan ekstra, hati-hati, dan dead pixel. Lalu yang ketiga itu ada monitor LED atau bisa disebut light emitting diode. Monitor LED adalah monitor versi perbaikan dari monitor LCD. Monitor ini memiliki layar panel datar dan menggunakan teknologi layar kristal cair seperti monitor LCD. Perbedaannya dengan monitor LCD pada sumber cahaya untuk layar. Monitor LED memiliki banyak panel LED dan setiap panel memiliki beberapa LED untuk menyalakan layar. Sedangkan monitor LCD menggunakan lampu fluorescence katode dingin untuk menyalakan layar. Perangkat elektronik modern seperti ponsel, TV LED, layar laptop, dan komputer menggunakan tampilan LED. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya yang pertama itu kontras gambar yang sangat tajam hingga jutaan pixel. Yang kedua, konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan LCD. Yang ketiga, usia pemakaian LED lebih panjang.
Yang keempat, itu ada ukuran yang lebih slim, lebih ringan daripada LCD. Yang kelima, itu pencahayaannya lebih baik dibandingkan dengan monitor LCD. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu harganya lebih mahal dibandingkan LCD. Yang kedua, itu layar LED yang lebih tipis dan cenderung lebih sensitif, jadi lebih cepat rusak gitu loh. Lalu yang keempat, itu terakhir ada monitor plasma. Monitor plasma merupakan monitor layar panel datar yang didasarkan pada teknologi layar plasma. Monitor ini memiliki sel kecil-kecil di antara dua panel kaca. Sel-sel ini mengandung campuran gas mulia dan sedikit merkuri. Ketika ketegangan diberikan, gas dalam sel berubah menjadi plasma dan memancarkan sinar ultraviolet yang pada akhirnya akan menghasilkan gambar pada layar yang membuat layar diterangi oleh sedikit plasma dan gas bermuatan. Layar plasma lebih terang daripada layar kristal cair atau dari LCD dan menampilkan sudut pandang lebih besar dibandingkan dengan LCD. Dan untuk kelebihan dan kekurangan plasma, itu yang pertama, kelebihannya itu ada tampilan layar dan warna yang diperlihatkan kualitasnya menyerupai monitor CRT. Kontras rasionya tinggi, yaitu 10.000 banding 1. Yang kedua, menghasilkan warna sangat baik dan level black rendah. Yang ketiga, memiliki sudut pandang yang luas. Yang keempat, tidak adanya gambar kabut seperti yang biasa dialami pada monitor LCD. Yang kelima, memberikan resolusi tinggi hingga 1920 kali 1080. Yang selanjutnya itu ada rasio kontras yang sangat baik. Yang terakhir itu kecepatan refresh yang tinggi. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama itu kecerahan gambar dapat berkurang secara bertahap karena cahaya dari fosfor yang digunakan dapat berkurang terkikis oleh waktu. Yang kedua, memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan LCD. Yang ketiga, daya listriknya lebih besar dibandingkan LCD. Yang keempat, adanya resiko burn-in pada layar plasma. Yang kelima, sel plasma untuk perwakilan tiap pixel gambar hanya memiliki fungsi on atau off, sehingga reproduksi warna jauh lebih terbatas dibandingkan CRT ataupun LCD. Mungkin itu yang aku bahas untuk bab ini. Kita akan bahas lagi bab selanjutnya. Kita lanjut lagi ke bab kelima, yaitu media penyimpanan eksternal flash disk. Jadi aku mau kasih tahu dulu, media penyimpanan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu media penyimpanan internal dan media penyimpanan eksternal. Dan yang akan aku bahas lebih lanjut itu mengenai media penyimpanan eksternalnya ya. Media penyimpanan eksternal yaitu media penyimpanan atau biasa disebut dengan media penyimpanan tambahan dan sekunder, ialah perangkat yang berisi semua penyimpanan data beralamat yang tidak berada di dalam penyimpanan atau memori utama komputer. Perangkat penyimpanan eksternal dapat dilepas atau tidak dapat dilepas, baik sementara maupun permanen, dan dapat diakses melalui jaringan kabel atau net kabel. Singkatnya, perangkat penyimpanan eksternal ada perangkat keras hardware sebagai pendukung perangkat atau komputer saat membuka perangkat lunak, aplikasi, dan file untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama berupa perangkat komputer. Jenis penyimpanan eksternal. Yang pertama, berdasarkan jenis akses data media penyimpanan eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada DASSD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic, itu ada floppy disk, hard disk. Yang B itu ada hard disk yang dapat dilepas atau zip disk, flash disk. Yang C itu ada cakram optik. Yang kedua itu ada SASD atau Sequential Access Storage Device. Akses dapat secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Lalu yang kedua, berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu punches chart atau
kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui push card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua ada magnetic disc. Magnetic disc merupakan disc yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya floppy dan hard disk. Yang C itu ada optical disc. Optical disc terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Yang keempat itu ada magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Nah, yang akan aku bahas selanjutnya itu mengenai flash disk. Flash disk adalah alat untuk menyimpan data atau file dalam format NAND. Perangkat ini memiliki pengontrol dan area penyimpan data non-volatil yang tidak hilang jika tidak ada daya. Flash disk menggunakan kabel interface berjenis USB atau Universal Serial Bus. Karena itu disebut juga dengan UFD atau USB flash disk, atau sebutan lain seperti thumb drive. Ukuran flash disk umumnya berkisar 50 x 15 x 6 mm dengan kapasitas maksimumnya yang ada di pasar saat ini mencapai 2 TB atau 2000 GB. Ya, untuk jenis-jenis flash disk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara penggunaannya itu terdiri dari security flash disk, music flash disk, maksudnya security flash drive, music flash drive, dan boot flash drive. Yang kedua itu berdasarkan dari segi penampilannya itu terdiri dari hard drive kartu kredit, USB flash drive kantungan kunci, flash drive gelang, USB flash drive bermerek, dan perangkat USB tiruan barang unik. Yang ketiga berdasarkan kapasitas penyimpanannya, itu ada yang penyimpanannya ada 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB sampai 1 TB dan 2 TB. Banyak banget ya itu penyimpanannya. Nah, untuk fungsi flash disk, yang pertama itu untuk menyimpan data. Yang kedua untuk mentransfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Dan untuk manfaat flash disk, yang pertama itu untuk menginstal distribusi Linux, yang kedua untuk menjalankan aplikasi portable, yang ketiga dapat digunakan sebagai RAM, yang keempat sebagai partisi hard disk, yang kelima dapat digunakan untuk game portable, yang keenam membuat file-file aman atau terenkripsi, yang ketujuh membuka atau unlock komputer, yang kedelapan menyelamatkan PC yang terinfeksi virus, yang kesembilan untuk sinkronisasi file secara otomatis. Nah, ini contoh bagian dalam dari flash disk ya. Itu ada nomor-nomornya, dan nomor-nomornya itu yang pertama komponen terdalam dalam flash disk itu nomor pertama itu disebutnya sambungan USB, yang kedua disebutnya perangkat pengendali penyimpanan massal USB, yang ketiga titik uji, 4 itu chip memori kilat, yang kelima itu osilator kristal, yang keenam itu LED, yang ketujuh word protect switch, yang kedelapan tuh ruang kosong untuk chip memori kilat kedua. Nah, untuk sejarah singkat flash disk itu yang pertama itu dari Dr. Fujio Masuoka pada tahun 1972 dan 1984 membuat pasangan sel memori dinamis dengan struktur polisilikon ganda. Nah, lalu pada tahun 1977 ia dipindah ke divisi semikonduktor Toshiba dan berhasil mengembangkan sebuah memori 1 MB DRAM. Lalu pada tahun 1980 Masuoka kemudian dialihkan ke divisi produk rekayasa memori Toshiba untuk mengembangkan memori flash. Pada tahun 1984 ia malah digeser ke divisi desain memori rekayasa Toshiba, yang mana ia mulai
menyempurnakan dan memantenkan memori flash NOR. Lalu pada tahun 1985 Masuoka mulai mengembangkan flash memori 256 KB dan berhasil mengembangkan proyek lain yakni NAND Type flash memory yang merupakan bahan lahirnya flash disk. Dan pada tahun 1999 perusahaan pertama yang memiliki hak paten pembuatan flash disk yaitu perusahaan dari Israel yang bernama M-System. Lalu pada tahun 2000 perusahaan IBM dari Amerika Serikat menjadi produsen pertama inovasi flash disk dengan ukuran 8 MB dan pada November 2006 mencapai 64 GB. Dan pada tahun berikutnya banyak perusahaan yang mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak paten dari pembuatan flash disk. Serta pada tahun 2011 flash disk dikembangkan dengan kapasitas mencapai 256 GB. Dan untuk kelebihan flash disk itu yang pertama, bentuknya kecil namun memiliki kapasitas yang besar sehingga memudahkan saat dibawa serta harganya cukup terjangkau. Yang kedua, bentuknya cukup kuat dan tahan banting serta awet. Pastikan pengiriman data sudah berhasil sebelum mencabutnya dari perangkat. Yang ketiga, walaupun rawan terkena virus dari komputer, namun ia bisa dibersihkan dengan mudah. Yang keempat, dapat digunakan menyimpan data digital berupa gambar, teks, dan audio. Yang kelima, itu dapat dipasang sistem pengaman berupa kata sandi agar tidak semua orang dapat menggunakannya. Yang keenam, mudah terhubung ke komputer, mudah dioperasikan pada berbagai sistem operasi komputer, dan dapat dijadikan media instalasi Windows. Dan untuk kekurangan flash disk itu yang pertama itu satu, mudah terserang program jahat komputer dan menyebarkannya ke perangkat lainnya. Itu biasanya kalau misalnya flash disknya itu udah terkoneksi virus itu ya, kayak udah mengandung virus gitu ya. Jadi itu kalau bisa kalau udah mengandung virus itu jangan dipakai komputer lain aja, udah langsung buang aja gitu, jangan terlalu pakai, nanti malah berbahaya kalau misalnya banyak komputer yang terinfeksi virus yang sama gitu kan. Yang kedua itu apabila mencoba flash disk saat masih bekerja, mentransfer data bisa cepat rusak bahkan hilang permanen. Jadi kalau misalnya masih bekerja kayak proses pemindahan atau pengiriman gitu, jangan dirusak, jangan dicabut langsung gitu. Jadi harus nunggu sampai prosesnya kelar gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu tuh bisa aja rusak atau bisa aja datanya hilang semua gitu. Jadinya harus benar-benar sampai kelar gitu prosesnya. Yang ketiga itu data yang terdapat dalam flash disk biasanya hanya bertahan selama 5 tahun karena memori flash yang tidak dapat bertahan lama. Jadi itu biasanya mungkin kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, mungkin ada data yang biasanya tuh hilang satu persatu gitu. Jadinya kalau bisa tuh selama 5 tahun ya diganti gitu. Dan keempat, karena tidak terdapat penutup pada flash disk yang dapat menyebabkan rentan kerusakan data. Tapi ini nggak semua flash disk ya, soalnya terkadang tuh ada mode flash disk yang udah ada penutupnya juga. Jadi tuh pintar-pintar juga sih kalau mau beli. Kalau misalnya membelinya yang ada penutupnya mungkin lebih nggak terlalu rentang rusak ya. Dan yang kelima itu banyak oknum yang menjual produk imitasi tiruan dan sulit untuk membedakannya. Ya benar banget, kalau misalnya beli itu mending beli ke tokonya langsung, jangan beli di online karena biasa di online itu nggak ketahuan gitu bener atau enggaknya. Dan biasanya kalau ketahuannya itu tuh pas barangnya datang, terus pas proses pemindahan data. Biasanya itu kalau yang tiruan itu tuh kayak terbatas gitu kalau misalnya transfer datanya, jadi nggak semua transfer data tuh bisa, kayak cuman bisa sedikit lah ya. Terus juga biasanya itu cepat rusak gitu datanya, jadi pas dipindahin itu pas dibuka lagi itu nggak kebaca, biasanya gitu yang tiruan ya teman. Kalau misalnya dalam bentuk fisiknya itu emang benar-benar sama sih, jadi susah banget untuk dikenalin. Makanya kalau bisa beli yang ori di tempat tokonya langsung aja ya.
Yang keenam, itu karena bentuknya yang kecil memiliki kemungkinan besar hilang dari genggaman. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau hilang, itu kalau bisa tuh beli tuh yang kayak bentuk-bentuk lucu gitu, yang gede, jadi tuh kayak genggaman tangan gitu, atau enggak nanti kalian tuh dipasangin gantungan kunci kayak gantungan kunci gitu, jadi tuh kayak nggak hilang, atau dimasukin ke tempat khusus yang untuk penyimpanan USB gitu loh, biar nggak hilang. Karena emang jujur USB itu gampang banget hilang sih, apalagi kalau misalnya diselipin di tempat-tempat kecil tuh bisa aja hilang langsung pas ngambil barang lainnya. Jadi harus hati-hati banget, apalagi kalau misalnya itu benar-benar USB atau flash disk yang penting banget isi datanya. Kalau bisa sih ada rekapannya ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada bab ini. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Oke. Oke, pada bab ke-6 ini aku mau bahas komputer di masa depan, akuntansi atau keuangan. Nah, sebelum mulai aku pengen kasih tahu dulu komputer itu apa sih. Komputer adalah perangkat elektronik yang bekerja sama di bawah kendali suatu program dengan kemampuan menerima data atau input, mengolah data, proses, hingga menghasilkan informasi pesan atau output. Dan ini aku juga membahas akuntansi juga dan keuangannya ya. Akuntansi itu adalah suatu proses yang dimulai dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Dan untuk keuangan itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan studi uang dan investasi. Secara teori, keuangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Nah, aku mau kasih tahu nih apa itu komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi adalah kemajuan teknologi dalam bidang akuntansi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Akuntansi berkomputerisasi melibatkan penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan. Dan untuk manfaatnya itu, yang pertama ada akurat. Dirancang hingga detail terkecil. Setelah data dimasukkan, semua perhitungan dilakukan otomatis oleh perangkat lunak, memastikan keakuratan angka tanpa duplikasi data diambil dari pencatatan awal. Yang kedua itu otomatisasi, yaitu menghilangkan proses rumit dalam akuntansi dengan menggunakan perangkat lunak. Ketika persediaan dikeluarkan dan dicatat, faktur diproses secara otomatis untuk diefisiensi akuntansi. Yang ketiga itu ada akses data. Itu dapat dengan software akuntansi, orang dapat lebih aman dan mudah mengakses data akuntansi di luar kantor, terutama dengan solusi akuntansi online. Yang keempat itu ada keandalan atau reliability, yaitu laporan keuangan komputer sangat tinggi karena menggunakan perhitungan yang akurat dan dapat diakses dengan cepat. Yaitu ada yang kelima, skala perhitungan. Seiring berkembangnya bisnis, jumlah dan kompleksitas pekerjaan akuntansi akan meningkat. Dengan komputerisasi, pengklasifikasian data menjadi lebih mudah dan efisien daripada memilah dokumen secara manual. Yang keenam itu kecepatan. Pembuatan akun menjadi lebih cepat. Setelah memasukkan data, laporan dapat dibuat dengan mudah dengan menekan tombol. Manajer tidak perlu menunggu lama untuk mengirim laporan ke departemen perusahaan yang sedang mendesak. Yang ketujuh itu keamanan. Data disimpan online agar aman dari bencana alam. Dalam kasus bencana, sistem dapat mengganggu komputer lain dengan cepat di lokasi lain. Jadi sehingga tidak perlu khawatir sistem rusak atau hilang. Ini tuh bukan mengganggu ya, tapi terkoneksi dengan komputer lain. Yang ke-8 itu ada menghemat biaya. Penggunaan komputer akuntansi lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan akuntansi kertas. Pekerjaan akan lebih cepat selesai dan tersimpan di website. Efisien waktu merupakan harga yang murah dari sistem komputer ini.
Yang ke-9 itu visual. Melihat akun menggunakan komputer memungkinkan Anda melihat data dalam format yang berbeda. Anda bisa menampilkan data dalam tabel dan menggunakan berbagai jenis bagan dengan komputer akuntansi. Dan untuk kelebihannya itu, yang pertama itu kualitas kerjanya lebih baik, yang kedua biaya operasionalnya lebih rendah, yang ketiga peningkatan efisiensi, yang keempat memfasilitasi kontrol yang lebih baik, yang kelima akurasinya lebih baik, yang keenam meringankan kerja repetitif, yang ketujuh memfasilitasi standarisasi, yang kedelapan itu meminimalkan kesalahan perhitungan. Jadi kalau misalnya udah pakai sistem ini mungkin udah benar-benar hitungannya udah bener ya. Jadi itu kayak meminimal gitu kalau misalnya kesalahan dalam penghitungan. Biasanya kan manusia mungkin ada yang bisa aja membuat kekeliruan kan dalam prosesnya pembuatan data gitu. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu biaya implementasi atau penerapan aplikasi TI akuntansi memerlukan biaya implementasi yang cukup tinggi seperti pembelian perangkat lunak dan pelatihan staff. Jadi nggak semuanya bisa gitu. Jadi tuh harus ada pelatihan dulu lah kalau misalnya pakai aplikasi ini. Jadinya butuh uang yang lebih banyak itu, dan juga kan softwarenya itu mungkin mahal ya. Jadinya ya gitu, harus benar-benar bisa. Dan yang kedua itu ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi dapat mengganggu operasional jika timbul masalah pada aplikasi komputer akuntansi atau jaringan komputer. Yang ketiga itu masalah keamanan. Meskipun data dienkripsi dan disimpan dengan aman, aplikasi komputer akuntansi tetap rentan terhadap serangan cyber dan hacker. Dan biasanya keterbatasan fungsinya itu aplikasi komputer akuntansi mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa fungsi atau fitur tertentu yang membatasi pengguna untuk beberapa bisnis. Yang keempat itu memerlukan pelatihan karyawan. Karyawan perlu dilatih untuk menggunakan aplikasi komputer akuntansi yang benar, yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Seperti aku bilang tadi ya, itu ada pelatihan staffnya. Jadi itu kayak harus diajarin lagi semuanya gitu loh. Nah, itu mungkin yang bisa aku bahas pada bab ini. Kita akan masuk ke bab selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke bab 7, yaitu perangkat komputer jaringan. Jaringan komputer apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dan jenis-jenis jaringan itu, yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network, yaitu LAN merupakan salah satu jenis jaringan yang memiliki cakupan wilayah yang relatif kecil atau wilayah lokal dan umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti kantor atau juga seperti sekolah. LAN biasanya mempunyai jangkauan maksimalnya 100 meter. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang dapat dikatakan lebih luas dari LAN. Dan biasanya jenis jaringan ini mencakup wilayah seperti antar kota. MAN mempunyai jangkauan sekitar 10-50 km. Yang ketiga itu ada WAN atau Wide Area Network, yaitu WAN adalah suatu network yang mempunyai area kerja antar provinsi, antar negara, dan bahkan antar benua dengan melewati batas geografisnya. Dan jaringan WAN bisa terdiri dari beberapa jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Karena luasnya wilayah kecakupan dari jenis jaringan komputer WAN, jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta yang ditanamkan di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Jadi urutannya itu tuh ada LAN dulu, terus MAN itu terdiri dari beberapa LAN, dan kalau misalnya WAN itu terdiri dari beberapa MAN gitu ya. Yaitu MAN itu jadi tuh WAN itu tuh yang lebih besar areanya gitu. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan itu terdiri dari 5 macam, yaitu ada topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi tree, topologi mesh.
Nah, yang pertama itu ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Setiap server yang ada di topologi ring ini akan memperoleh dan juga melewatkan suatu informasi dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Topologi ini menggunakan pola jaringan yang tidak berpusat. Kalian bisa lihat tuh ya, gambarnya tuh kayak cincin gitu berputar, mengeliling gitu, jadi berputar seperti cincin polanya. Yang kedua itu ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang paling tua dalam teknologi jaringan Ethernet. Dan topologi jaringan ini terdiri dari kabel koaksial yang menghubungkan komputer secara seri dengan kabel utama atau bus sebagai sentral lalu lintas data agar setiap komputer bisa terhubung dengan sambungan konektor BNC jenis T. Biasanya digunakan pada jaringan berskala kecil. Topologi ini menggunakan pola jaringan tidak berpusat. Kalian bisa lihat contohnya ya, itu contoh dari penggunaan topologi bus. Dan yang ketiga itu ada topologi star. Topologi star terdapat saklar atau hub yang menjadi pusat jaringan dan mengontrol komunikasi. Semua perangkat komputer berputar di sekitar hub pusat yang bisa berkomunikasi dengan hub lainnya. Jarak batasnya itu biasanya 1000 meter atau 1 kilometer ya dari hub. Dan topologi ini biasanya dipakai LAN yang digunakan pada rumah, kantor, dan sekolah. Kalian bisa lihat ya, itu semua komputer itu berpusatnya pada hub, dan hubnya itu juga bisa terhubung dengan komputer lain, dan juga hub itu juga bisa berhubung dengan hub-hub lainnya gitu. Yang keempat itu ada topologi mesh, yaitu topologi jaringan di mana komputer dihubungkan secara point to point atau titik ke titik. Jadi setiap perangkat bisa berkomunikasi secara langsung dan semua komputer akan terhubung satu persatu tanpa ada yang terputus. Topologi ini umumnya digunakan untuk rute banyak menggunakan kabel tunggal yang membuat aktivitas pengiriman data dapat dilakukan dengan cepat. Kalian bisa lihat ya, itu bentuknya contoh dari topologi mesh. Yang kelima itu ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini menyerupai anatomi akar pohon sehingga disebut topologi pohon atau tree. Dan topologi ini juga disebut topologi bertingkat karena digunakan untuk interkoneksi antar hierarki rendah untuk lokasi yang rendah dan hierarki tinggi untuk lokasi yang tinggi. Kalian bisa lihat ya, itu bentuknya kayak akar pohon gitu, jadinya topologi tree. Dan lalu kita akan masuk ke perangkat jaringan. Itu terbagi menjadi server, NIC atau Network Interface Card, kabel jaringan, switch, router, bridge, modem, repeater, dan yang terakhir wireless card. Dan untuk server itu berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua itu ada NIC atau Network Interface Card. NIC atau LAN card expansion board digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Yang ketiga itu ada kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan yaitu kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat itu ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara bentuk fisik. Switch sama dengan hub, tetapi secara logika sama dengan bridge. Dan untuk yang kelima itu ada router, berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam maksudnya itu ada bridge, yaitu digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link dan untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh ada modem.
Modem digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet, disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kedelapan itu ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk, serta berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Yang terakhir itu ada wireless card. Wireless card digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan kabel atau tanpa kabel. Komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Lalu kita pergi ke manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama itu untuk berbagi data, yang kedua untuk menjaga dan memanajemenkan keamanan data, yang ketiga untuk memudahkan dalam komunikasi, yang keempat dapat menyampaikan informasi dalam kurun waktu cepat, yang kelima membantu dan memudahkan aktivitas manusia. Dan untuk dampak negatifnya itu yang pertama membutuhkan biaya dalam menggunakan network, yang kedua itu membutuhkan biaya dalam memanajemen dan maintain data, yang ketiga itu aktivitas sharing yang tidak diinginkan seperti terdapat virus atau spam pada komputer akibat perpindahan data, yang keempat ancaman keamanan jaringan atau network security. Nah, itu pembahasan untuk bab terakhir, bab ke-7 ya guys. Makasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. La 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 la.